Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang sudah hadir bersama kita di Zoom pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang prima dan tentunya semangat untuk mengikuti webinar digitalisasi UMKM yang diselenggarakan oleh Digisok Indonesia. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara dapat berjalan lancar sampai dengan selesai nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Perkenalkan, nama saya Kalimaya Okta selaku MC dan juga moderator yang hari ini akan memandu keberjalanan acara sampai dengan selesai nanti. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin menjelaskan secara singkat terkait dengan profil Digisok Indonesia selaku penyelenggara acara pada pagi hari ini. Jadi, Digisok Indonesia merupakan kreatif agensi dari Kabupaten Kebumen yang menyediakan jasa untuk segala kebutuhan usaha Anda seperti digital marketing. Contohnya adalah membuat company profile, lalu juga desain grafis. Contohnya adalah menyediakan jasa untuk membuat banner, brosur, kartu nama, dan juga konten sosial media. Lalu Digisok Indonesia juga menyediakan video komersial, sound engineering, dan juga fotografi. Luar biasa sekali. Dan Digisok Indonesia ini menjadi pilihan yang tepat bagi Anda, para pelaku UMKM, dalam mencapai tujuan bisnis. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk acara pada pagi hari ini dengan judul Digitalisasi for UMKM, kami berharap seluruh pelaku UMKM dapat memahami apa saja langkah yang tepat dalam menyusun strategi marketing yang tentunya menarik dan dapat dipahami oleh calon konsumen. Dan goals lain dari acara pada pagi hari ini adalah untuk mewadahi dan mendukung para pelaku UMKM dan juga masyarakat yang sedang merintis bisnis dalam mempersiapkan produk sesuai dengan karakter audiens yang dituju. Seperti itu. Nah, Maya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta pada pagi hari ini untuk mengisi presensi terlebih dahulu di link yang sudah disediakan di kolom komentar ya, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Dan menariknya, Maya ingin beritahu hal menarik dari event pada pagi hari ini, bahwa Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian adalah orang-orang terpilih dari 200 pendaftar yang kemarin sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Oleh karena itu, karena Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian adalah orang-orang spesial, orang-orang terpilih, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan berharga ini yang tentunya nanti akan ada insight atau wawasan baru terkait dengan pengembangan UMKM melalui digitalisasi. Baik, seperti itu. Dan Mai juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dimohon menyalakan kamera jika tidak mengalami kendala, agar Maya dan teman-teman partisipan lainnya dapat melihat wajah dari Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Karena ini kan juga weekend ya, dan ini masih pagi, waktu masih menunjukkan pukul 9:17, jadi tentu semangatnya masih on fire, masih membara, masih semangat ya, semangat Sabtu. Jadi dimohon untuk seluruh partisipan yang bisa menyalakan kamera, untuk menyalakan kameranya. Seperti itu. Baik, untuk yang sudah menyalakan kamera, untuk yang sudah hadir, dimohon untuk mengisi link presensi yang sudah tersedia di kolom chat. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan ke acara inti, yakni akan ada pemaparan materi pertama mengenai digital marketing yang akan dijelaskan oleh Azahroh Khalifah P, atau yang akrab disapa dengan Zahra. Namun sebelum itu, sebelum Maya membacakan CV dari Kak Zahra, Maya ingin menyapa Kak Zahra terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Zahra. Halo, selamat pagi Mbak Maya.
Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat dan semangat pastinya nih. Alhamdulillah sehat dan semangat, sama seperti Maya, dan harapannya sama seperti partisipan di Zoom pagi ini. Semoga semuanya sehat dan semangat ya Kak ya sampai dengan akhir nanti. Iya, betul sekali. Terutama nanti juga kita akan ada Oke, live baik. demo. Oke, nanti kita ada live demo nih bareng rekan saya juga di bidang videografi tentang editing video nih. Jadi teman-teman boleh ngikutin acaranya sampai tuntas dan juga nanti akan ada sertifikat juga. Oke, luar biasa sekali. Jadi selain akan ada penyampaian materi, tapi nanti juga ada sesi live demo mengenai video editing. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini, karena nanti juga di akhir akan ada penyerahan sertifikat seperti itu. Baik, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Jelas ya? Nah, selanjutnya saya akan bacakan CV dari Kak Zahra terlebih dahulu. Baik, jadi Kak Zahra adalah seorang mahasiswa tingkat 3 jurusan Business Management di Binus University. Lalu Kak Zahra ini berpengalaman dalam mengatur, mengelola, membuat konten media sosial selama 4 tahun pada bisnis yang pernah ia jalani. Untuk work experience-nya atau pengalaman bekerja ini ada banyak sekali ya. Di antaranya adalah Kak Zahra menjadi founder dan CEO dari crunchsnack.official sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Lalu juga sejak April 2021 sampai dengan sekarang, Kak Zahra menjabat sebagai founder dan juga digital marketing dari Digisock Indonesia. Lalu selanjutnya yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, Kak Zahra juga menjadi digital marketing dari Catalyst.id sejak April 2022 sampai dengan sekarang. Untuk work experience yang lain dan juga untuk sertifikasi yang lain sebenarnya masih banyak lagi, di antaranya juga menjadi speaker pada Digital Marketing for UMKM di bulan Januari 2022, lalu juga menjadi speaker atau pembicara dari Social Media Marketing for Community di bulan Januari 2022 juga. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman Kak Zahra di bidang digital marketing yang tentunya nanti akan sharing ya terkait ilmu dan pengalaman yang sudah didapat selama berkecimpung di dunia digital marketing. Dan oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Kak Zahra, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Maya yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada pagi hari ini pada UMKM yang sudah terpilih, dan saya juga mengucapkan terima kasih nih untuk UMKM yang telah tepat waktu untuk hadir di sini ataupun semangat pada pagi hari ini. Mungkin kita akan belajar, Bapak Ibu di sini bisa sambil ngopi, sambil minum teh, dan sambil belajar juga, karena di sini saya akan sharing pengalaman dan ilmu, dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa sharing pengalaman juga. Oke, boleh di share materinya. Oke, kita akan fokus kepada digital content marketing yang sekarang benar-benar sedang booming di tahun 2021 sampai tahun 2022. Walaupun sebenarnya digital marketing ini sudah ada sejak zaman dulu. Nah, tapi pemanfaatannya itu sekarang lebih pesat lagi semenjak adanya Corona. Oke, karena itu kita akan mulai saja dari sekarang. Sebelumnya perkenalkan tentang saya, tadi sudah dijelaskan juga dengan MC. Nah, saya adalah founder dan CEO dari Digisock, dan saya juga merupakan mahasiswa Binus University, Fakultas Ekonomi Bisnis, mengambil jurusan Business Management dan Digital Marketer sejak 2019. Buat teman-teman yang mungkin mau cari tentang informasi seputar digital marketing, bisa kepoin saya di Instagram @zahrakali_.
Oke, submateri pada hari ini akan kita pelajarin itu ada 3. Yang pertama kita harus tahu dulu nih apa itu digital marketing. Dan yang kedua kita juga harus tahu memahami langkah-langkah pemasaran digital. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan strategi konten marketing. Nah, apa sih itu digital marketing? Secara singkatnya, digital marketing adalah pemasaran yang dilakukan secara online atau menggunakan berbagai jejaring sosial. Salah satunya ada blog, website, ada marketplace, ada sosial media, bahkan ada juga landing page. Nah, siapa sih yang dapat belajar digital marketing ini? Yang dapat belajar dari digital marketing ini sebenarnya semua orang bisa belajar. Tapi kebutuhan yang saat ini dipentingkan adalah pertama business owner. Business owner di sini biasanya UMKM yang masih standar kecil, di mana mereka hanya berdiri sendiri, melakukan usahanya secara sendiri. Nah, otomatis mereka perlu banget mengenal tentang digital marketing ini untuk pemasaran produk mereka, agar produk mereka bisa terjual dengan pesatnya. Nah, selanjutnya ada juga distributor, agen, reseller. Untuk distributor, agen, dan reseller ini seringkali sudah diajarkan oleh business owner. Pastinya biasanya ada pemateri-pemateri dari business owner ini yang memberikan informasi bagaimana cara menjual produk-produk mereka di pasar online. Nah, kemudian ada juga content creator dan juga pastinya digital marketer. Nah, kita perlu banget belajar tentang kunci dari digital marketing ini. Secara singkatnya, digital marketing ini ada beberapa strateginya, 3 market. Nah, pertama adalah cold market, warm market, hot market, dan sampai di tahap pelanggan. Kita akan belajar satu-satu, itu adalah pelanggan yang dingin. Yang dingin gimana maksudnya? Yang dingin adalah orang-orang yang belum kenal produk kita, belum tahu siapa kita, belum tahu brand kita, logo kita. Pokoknya dia tuh nggak kenal sama sekali sama kita. Tapi dia adalah target kita, target yang sudah kita incar. Gimana caranya supaya dia dari yang nggak kenal jadi akhirnya kenal? Nah, yang kenal ini kita masuk ke hal yaitu warm market. Nah, warm market ini adalah pembeli yang udah mulai mengenal produk kita. Setelah mereka mengenal produk kita, tapi mereka belum tentu beli. Mereka baru kepoin Instagram, media sosial kita, kepoin blog kita, atau ketika kita memiliki website, mereka baru kepoin website kita. Tapi mereka belum tentu membeli produk kita. Nah, kita harus membuat mereka akhirnya mau membeli produk kita. Hot market di sini adalah orang yang baru pertama kali membeli produk kita dan sudah mengenal kita, sudah mengepoin kita, sudah ikut follow kita, dan akhirnya mereka mau beli produk kita. Dan selanjutnya kita di tahap pelanggan, di mana pelanggan ini sudah repeat order, membeli 2 kali. Nah, strategi kunci digital marketing ini kita perlu banget mengerti satu persatu. Jangan sampai ketika orang belum tahu produk kita sudah langsung menawarkannya secara hard selling. Hard selling di sini adalah kita menawarkan secara langsung, ini saya ada produk rendang enak, udah. Tapi dia nggak tahu nih rendangnya itu dari mana, kualitasnya kayak gimana, bagus atau enggak, siapa kamu, brand kamu apa. Itu pasti orang akan jenuh dan malah aduh males banget deh beli. Yang harus kita lakukan yaitu pertama kita mengenalkan dulu, kita edukasi produk kita. Setelah kita edukasi, kita interaksi secara rutin dengan mereka. Secara kita interaksi secara rutin dengan mereka, barulah kita berusaha untuk menjual produk kita. Setelah itu barulah dia membeli produk kita secara 2 kali atau repeat order secara terus-menerus. Boleh di next? Oke, kesalahan umum apa sih yang sering terjadi pada digital marketing ini? Ada beberapa kesalahan. Yang pertama, strateginya yang tidak tepat sasaran. Seperti yang kita ketahui, nggak semua produk yang kita ciptakan itu bermanfaat untuk semua orang. Produk kita harus memiliki target tertentu, target yang spesifikasi, target yang jelas seperti apa. Misal, ada produk baju berbahan linen, di mana bahan linen ini lebih disukai sama anak-anak muda, sama anak-anak yang mau menyetrika baju ini, dan tapi nyaman dipakainya. Berarti kan sasarannya adalah anak muda, bukan orang tua. Tapi kalau kita memasarkannya kepada orang tua, belum tentu produk kita laku. Dan lagi, seperti contoh, produk kesehatan. Rata-rata orang yang peduli kesehatan adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah mulai
mengerti pentingnya kesehatan itu seperti apa. Sedangkan anak-anak muda masih suka makan yang pedas, junk food, makanan-makanan yang tidak memikirkan gizinya itu seperti apa. Walaupun ada beberapa yang dari muda sudah mengenal pentingnya gizi itu seperti apa, tapi itu tidak banyak. Jadi target kita secara spesifikasi jika produk kita adalah kesehatan, maka sasarannya adalah orang dewasa yang mengikuti sebuah komunitas di mana komunitas itu isinya tentang nilai gizi, kesehatan. Nah, itu berarti target kita adalah itu. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang target market. Yang kedua adalah tidak memahami audiens. Nah, kita menciptakan sebuah produk, lalu kita mempromosikannya di Instagram atau kita mempromosikannya di blog, tapi artikel yang kita promosikan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Mereka tuh tidak butuh informasi itu. Yang mereka butuhkan adalah informasi yang apa yang mereka sedang rasakan, apa yang mereka sedang alami, atau masalah apa yang mereka sedang hadapi. Nah, kita harusnya baru memberikan konten-konten tersebut. Nanti kita juga akan mempelajari ini lebih dalam lagi. Terus ada juga fokus berjualan, yaitu secara hard selling. Sekarang orang tuh nggak suka dipromosikan secara hard selling. Nih, beli produk aku enak setiap hari di WhatsApp, di status WhatsApp, di Facebook, di Instagram, isinya cuman jualan produk aja dan fotonya kurang bagus, videonya nggak ada. Ya orang cuma tahu, oh yaudah kamu jualan, misal jualan bakpao, ya kamu jualan bakpao aja, tapi kita nggak tahu nih bakpaonya bahannya kayak gimana, emang apa yang bedain bakpao yang lain sama bakpao yang kamu buat, kan sama aja, terus rasanya emang gimana, bahannya berkualitas apa enggak. Nah, yang perlu kita kasih tahu itu adalah edukasi ke mereka. Yang keempat yaitu situs yang berantakan. Nah, situs yang berantakan ini, misal kita memiliki Instagram, memiliki Facebook, memiliki LinkedIn. Nah, kita taruh itu di customer kita, tapi panjang, bit.ly-nya tuh panjang. Nah, kita harus mempersingkat itu. Harusnya instagram.com garis miring brand kita apa gitu. Itu untuk supaya mempermudah mereka untuk menemukan brand kita yang kita jual. Nah, jadi harus Bapak Ibu di sini membuat bit.ly yang singkat. Nah, ada bit.ly.com, ada intip.com. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu di website untuk membuat situsnya agar lebih mudah. Selanjutnya juga ada alur pembayaran yang rumit. Nah, alur pembayaran yang rumit seperti apa? Sekarang anak-anak muda sekarang, bahkan orang tua, sekarang lebih suka memakai e-wallet. E-wallet itu seperti apa? Ada Dana, ada QRIS, ada link aja. Nah, kalau Bapak Ibu masih menggunakan via ATM saja, tapi nggak ada pilihan lain, otomatis mereka yang biasanya itu menggunakan aplikasi lain, biasanya misal banknya BCA nih, kita kasih contoh ya, kita misal punya bank BCA, tapi pembeli kita punyanya bank BNI. Nah, kalau misal kena cas itu 6.500, bisa sih pakai Flip, tapi terkadang Flip ini juga bermasalah. Nah, biasanya juga lama prosesnya untuk sampai ke bank BCA ini, sedangkan dia membutuhkan produk Bapak Ibu itu secara cepat. Gimana caranya? Ya berarti kita harus juga mempunyai e-wallet. Minimal kita punya Dana, kita punya QRIS, kita punya link aja. Nah, itu benar-benar bermanfaat sekali untuk memberikan pilihan kepada konsumen atau pembeli untuk membayar produk kita atau melakukan transaksi. Oke, boleh next? Nah, strategi digital marketing, setelah kita tahu nih kesalahannya, kita harus memperbaikinya dengan cara strateginya. Kita tahu strateginya itu seperti apa. Yang pertama itu adalah video marketing. Kenapa video marketing jadi yang pertama? Seperti yang kita ketahui, ada TikTok, ada Instagram Reels, itu sangat-sangat berpotensial sekali untuk kita mempromosikan produk kita secara soft selling. Kita memperkenalkan produk kita dengan cara, mungkin kalau kita punya baju, seperti sponsor kita ini ada Basically, nah dia punya baju. Gimana caranya supaya orang kenal baju dia kalau dia tuh jualan baju? Padahal ini brand baru, brand yang baru launching. Ya dengan cara dia mempromosikannya di TikTok, karena banyak anak-anak muda yang emang lebih memakai TikTok gitu. Nah, dia mempromosikannya, dia bikin konten yang bagus, dia shoot video, dia memperlihatkan bahannya seperti apa. Nah, itu tujuannya supaya orang-orang tuh tahu ada produk dia gitu. Terus selanjutnya ada user generic content. Nah,
Bapak Ibu mungkin sering dengar banget nih arti user generic content atau mungkin bahkan belum mengenal tentang user generic content ini. UGC ini adalah pengguna yang menggunakan yang membuat kontennya sendiri. Maksudnya gimana? Misal Bapak Ibu jualan produk makanan keripik pedas. Keripik pedas. Lalu ada yang membeli produk keripik pedasnya Bapak Ibu ini. Nah, yang membeli produk Bapak Ibu atau pembeli ini atau pelanggan ini mulai mempromosikan produk Bapak Ibu karena memang produk Bapak Ibu tuh enak, produknya tuh bagus, pelayanannya tuh bagus gitu. Dia mempromosikannya secara gratis, dia membuat video misal ASMR makan, dia membuat video tentang makanan keripik pedas ini tuh benar-benar lezat dan enak yang dia promosikan di TikTok secara gratis tanpa Bapak Ibu minta bantuan mereka gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ini ketika pembeli ini secara gratis mempromosikan produk Bapak Ibu, yaitu dengan cara kita repost postingan mereka gitu di brand kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjalin interaksi dengan pembeli tersebut gitu. Jadi dari awal sampai akhir akan saling terhubung terus gitu. Jangan sampai diabaikan. Dia udah dengan gratis mempromosikan, tapi Bapak Ibu cuek aja, cuman mungkin bilang makasih tapi nggak mau merepost nih. Nah, padahal repost ini juga sangat bermanfaat sekali gitu untuk menjalin interaksi dengan pembeli tersebut dan orang lain juga. Selanjutnya ada content marketing. Oke, kita masuk ke content marketing. Content marketing ini adalah isi dari sebuah konten. Apa konten yang akan kita sajikan ke pembeli kita, apa konten yang akan kita sajikan ke pelanggan kita, kontennya seperti apa gitu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai konten marketing ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke micro influencer. Sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama ada makro dan mikro. Kita kenalan dulu nih sama makro dan mikro. Makro itu adalah influencer besar yang sudah memiliki ribuan atau jutaan, yaitu adalah Raffi Nagita. Dia adalah influencer dan juga artis dan juga YouTuber. Nah, dia tuh memiliki followers jutaan. Banyak masyarakat yang mengidolakannya, bahkan mengidolakan sosok dari Raffi atau Nagita ini. Tapi, terus brand kita mau mempromosikan ke mereka. Ketika kita tanya budgetnya mahal banget, 100 juta gitu. Ini 100 juta. Padahal brand kita ini atau produk kita ini terjualnya satu pikisnya itu hanya 10.000. Dan brand kita ini adalah brand baru. Ya, memang tujuannya untuk mereka tuh tahu atau pembeli tuh tahu atau followers Raffi Nagita ini tahu brand kita. Tapi apakah nanti itu akan menguntungkan kita? Tidak, itu akan justru malah merugikan kita. Akhirnya yang tadinya buat produksi, buat beli keperluan untuk bahan-bahan, buat iklan yang secara lebih mudah kemasan dan semacamnya itu malah nggak bisa. Kita malah jadinya mungkin hutang bank, terus kita malah jadinya mereka juga cuma baru tahu kita doang, belum tentu mereka beli produk kita, followers Raffi Nagita belum tentu beli produk kita. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai kita salah strategi untuk mengenalkan brand kita. Yang kita harus lakukan adalah menggunakan micro influencer. Micro influencer ini adalah orang-orang atau selebgram atau influencer yang berada di sebuah daerah atau provinsi, di mana followers mereka mungkin masih sedikit, tapi mereka sudah dikenal di provinsi Bapak Ibu masing-masing gitu. Misal contoh di Kebumen ini ada influencer inisial X, followersnya juga udah banyak, rata-rata followers ini dari Kebumen. Nah, dia itu sukanya itu promosi baju, tapi produk makanan juga bisa. Nah, kita bisa menggunakan micro influencer ini. Budgeting micro influencer ini jauh sekali lebih murah. Misal Bapak Ibu dengan budget 1 juta, mau menggunakan micro influencer, Bapak Ibu bisa menggunakan 10 orang. Kalau misal masing-masing itu adalah 100.000 budgetingnya. Nah, 10 orang ini mempromosikan brand Bapak Ibu dengan tujuan untuk membangun kesadaran para followers mereka agar tahu, oh ada brandnya Bapak Ibu nih. Nah, itu jauh lebih murah dan jauh lebih efektif lagi. Dan kalau misal mau lebih hype lagi, yaitu ada micro influencer seperti Fadli Jaidi yang ada di TikTok atau orang-orang yang ada di TikTok yang juga followersnya banyak, tapi budgeting mereka tuh masih cukup untuk kita gitu. Kita masih tahu nih budgeting kita untuk promosi sekian, ini cukup nih buat promosi yang lebih high class lagi micro influencernya yaitu Fadli Jaidi. Oke, kita promosi aja ke mereka. Tapi ingat, tujuan kita melakukan micro influencer atau kita melakukan endorse kita ke influencer tersebut adalah untuk membangun brand awareness. Jadi jangan mengharap kalau mereka akan beli produk kita, followers kita akan beli produk kita. Minimal followers ini tahu, oh brand
ini sudah pernah dimakan oleh brand ini, sudah pernah dimakan oleh Rahel V-nya. Brand ini sudah pernah dimakan oleh Rahel V-nya. Terus saya juga mau follow karena kelihatannya enak, tapi saya belum tentu beli, saya baru follow aja. Jadi itu tujuannya untuk membangun brand awareness. Selanjutnya ada sosial media strategis. Nah, untuk sosial media strategis ini, strategi yang kelima ini, yaitu di mana mereka tuh membuat strategisnya atau membuat target marketnya yang sesuai sebelum mereka upload konten-konten mereka di media sosial. Mereka kepoin dulu nih brand-brand yang sama kayak kita. Misal kita punya brand rendang. Rendang kan ada banyak nih yang jualan rendang. Ada rendang A, rendang B, rendang C. Kita kepoin dulu mereka. Setelah kita kepoin mereka, kita tahu followers mereka seperti apa, kita follow followers mereka, terus kita amatin habit apa yang mereka lakukan, followers mereka tuh ngelakuin apa sih, kenapa mereka bisa sampai follow rendangnya si A dibandingkan aku si B gitu kan. Kita harus tahu dulu nih, kita buat strateginya, kita buat targetnya seperti apa, kita buat pencapaiannya seperti apa. Nah ini tujuan dari sosial media strategis ini. Yang ke nomor 6, ada SEO atau Search Engine Optimization. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar kata SEO. Nah, SEO ini berhubungan sekali erat dengan hubungannya dengan Google, di mana diharapkan ketika kita membuat sebuah blog atau kita membuat sebuah website kita atau blog kita tuh berada di pencarian paling atas. Ketika kita klik rekomendasi skincare, nah muncul di peringkat 5 ke atas atau 1 sampai 10 ke atas. Gimana caranya supaya blog kita atau Bapak Ibu yang di sini yang jika memiliki sebuah blog atau website bisa berada di pencarian ke atas. Ini spill singkatnya itu, yaitu yang pertama judulnya. Judulnya itu harus sesuai dengan isi kontennya. Nah, judul ini juga harus menarik perhatian pembaca untuk mengklik judul mereka, karena judul ini sangat potensial sekali. Tapi nggak cuma judul nih, isi konten juga harus sesuai agar pembaca bertahan lama untuk membaca konten-konten yang ada di blog kita. Setelah itu baru kita tagline-nya, jangan lupa untuk menggunakan tagline. Nah, kita bisa menggunakannya dengan sosial media trend atau apa, tagline yang sedang hype atau yang sesuai dengan apa ya konten yang akan kita sajikan. Gitu. Boleh next. Jika Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, boleh silakan di kolom chat ya. Oke, kita masuk selanjutnya. Kita akan diseriusin nih di salah satu strateginya, yaitu mengoptimalkan strategi konten marketing. Karena ini akan nanti ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya tentang video, dan juga di minggu besok ada desain grafis. Jadi kita ambil salah satu strategi dari digital marketing ini, yaitu konten marketing. Boleh di next. Nah, apa yang akan kita pelajari di konten marketing ini? Yang pertama, manfaat dari konten marketing. Yang kedua, menentukan konten yang cocok untuk UMKM. Itu seperti apa? Dan yang ketiga itu memilah konten untuk tiap media sosial. Oke, kita nggak langsung lama-lama aja, kita langsung belajar aja di sini. Apa sih konten marketing itu? Tadi sudah sempat dijelaskan, konten itu isi yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Oke, next. Nah, ini untuk pengertiannya secara singkat, content marketing adalah proses secara soft selling untuk mempromosikan bisnis atau merek melalui konten berupa teks, video, atau audio yang bernilai tambah baik secara online maupun offline. Nah, teks di sini adalah seperti blog, website, video, seperti YouTube, konten TikTok, bernilai tambah di sini adalah masalah kita tahu masalah audiens apa. Sebelum kita membuat konten, kita harus tahu dulu nih masalah audiensnya apa, dia punya masalah apa. Oh, misalnya kita jual produk kesehatan, kita tahu kita tahu nih masalah kesehatannya dia adalah dia memiliki asam urat gitu. Oh, berarti kita harus kasih konten yang berhubungan dengan tentang masalahnya dia nih, asam urat ini. Kita menyelesaikan masalah. Kemudian kita langsung menyelesaikan masalah audiens. Setelah kita menyelesaikan masalah audiens, akhirnya kita bisa membangun trust kita karena kita menyajikan konten yang sesuai apa yang diharapkan oleh audiens kita. Boleh next? Oke, kita lanjut ke manfaat konten marketing. Apa aja sih manfaat konten marketing? Bapak Ibu kalau misal mau sambil nyatet biar nggak lupa boleh banget. Walaupun nanti ini kalau ada yang mau minta PDF-nya itu juga boleh.
Nah, yang pertama itu ada SEO dan traffic. Seperti yang kita kenal, SEO atau Search Engine Optimization itu yang berhubungan dengan Google, di mana kita harapkan blog kita atau website kita berada di pencarian pertama mereka. Ketika kita search di sini, misal tutorial cara masak rendang, nah kita menyajikan, walaupun kita menjual rendang, tapi kita menyajikan konten tentang tutorial masak rendang tersebut, dan konten kita ada berada di pencarian pertama ini. Otomatis mereka klik. Nah, terus Bapak Ibu jangan lupa menyelipkan kata-kata soft selling. Daripada ribet, masak rendang lama banget, selama berjam-jam, lebih baik Bapak Ibu beli aja di kita. Dengan kemasan ini, sudah praktis dan bisa dibawa kemana-mana, gitu. Jadi di bagian akhir, oh ya kayaknya aku ribet banget nih, masak rendangnya ribet banget. Walaupun kita ngasih manfaat ke mereka, edukasi ke mereka, tapi akhirnya kita soft selling. Dan akhirnya mereka mau membeli produk kita, itu tujuannya. Dan kedua adalah traffic, yaitu meningkatkan pengunjung kita itu untuk mengklik blog kita atau konten kita. Walaupun nanti belum tentu mereka tahu dulu produk kita. Kita menaikkan dulu pengunjung kita, semakin banyak pengunjung kita juga semakin memungkinkan blog kita itu berada di peringkat ke atas. Walaupun misal di peringkat pertama, peringkat 5 ke atas, bisa jadi peringkat keempat gitu. Atau bahkan bisa lebih turun kalau misal mereka ternyata udah lama nggak lihat blog-blog kita ini. Yang kedua itu ada engagement, news ideas, dan trust. Engagement itu artinya apa? Membangun komunikasi dua arah atau menciptakan sebuah feedback. Feedback dari audiens ini. Jadi ketika kita misal membuat sebuah konten, kita menyajikan sebuah konten, blog, memasak rendang. Terus di bagian bawah ada yang komen, kayaknya aku suka deh sama rendangnya kakak, kayaknya bagus deh isi kontennya kakak. Ini gimana kalau besok cari daging yang berkualitas itu seperti apa untuk membuat rendang, karena kan daging sapi ini banyak sekali, macam-macam sekali daging sapi ini, gimana cara kita memilih daging sapi yang berkualitas. Nah, ketika kita menjalin interaksi ini dengan para audiens ini, kita akhirnya menemukan yang namanya new ideas atau ide baru. Oh iya, daripada aku ribet ya mikirin ide konten, aku ada ide dari audiensku, dari komentarnya, yaitu untuk membuat daging pilihan yang berkualitas. Nah, setelah kita mendengarkan dengan seksama audiens kita menuruti audiens kita interaksi dengan audiens kita membalas komentar, kita bikin ide barunya lagi, kita upload konten yang apa yang mereka inginkan. Akhirnya kita membangun kepercayaan mereka. Oh, ternyata mereka itu benar-benar menyajikan konten apa yang aku butuhkan nih, gitu. Oke, selanjutnya, next. Indirect, nomor 3 itu ada indirect customer conversation. Indirect customer conversation ini, conversation di sini ada, kita harus tahu dulu nih pengertian dari conversation, yaitu mengubah dari A ke B, orang dari A ke B, dari B ke C. Misal orang belum tahu produk kita, akhirnya orang tahu produk kita, akhirnya dia join komunitas kita, dan akhirnya setelah mereka join komunitas kita, mereka beli produk kita. Itu pengertian dari conversation. Nah, indirect customer conversation ini maksudnya apa? Itu tadinya kita iklan atau kita membuat konten target kita yang suka tentang kesehatan, tapi ternyata, dan itu berada di daerah Jakarta, khusus daerah Jakarta, tapi ternyata yang membutuhkan kesehatan ini ada di khusus juga Solo, ada di khusus juga Malang, ada di khusus juga Maluku, ada di khusus juga Sulawesi. Akhirnya mereka lihat produk kita, dan akhirnya mereka yang tadinya mereka bukan target kita, akhirnya jadi target kita, gitu. Selanjutnya ada nomor 4 setelah conversation, boleh di next. Nah, ini dia higher conversation rate, yaitu kita membuat KPI atau Key Perform Indicator. Target kita seperti apa? Misal kita memiliki sosial media yaitu Instagram. Kita mau mempromosikan produk kita di Instagram. Followers awal kita adalah 0. Benar-benar mulai dari 0. Gitu. Nah, gimana? Untuk sebulan ini targetnya apa? Oh, followers saya mau nambah 100. Nah, ini adalah pencapaian yang harus kita capai. Dan jika tidak mencapai, minimal 50% kita bisa capai ini. Gitu. Jadi salah satu pembuatan konten ini untuk menarik key perform indicator kita. Boleh next?
Nah, nomor 5 ini yaitu brand awareness. Dari 1 sampai 4, sebenarnya ujung-ujungnya adalah brand awareness atau membangun kesadaran. Kesadaran kalau produk kita ada, produk kita ini bermanfaat untuk mereka, produk kita ini memiliki nilai, produk kita ini memiliki keunggulan, produk kita ini unik, dan akhirnya mereka mau membeli produk kita. Ini adalah salah satu tujuan konten marketing. Jadi, untuk konten marketing sendiri, saya ingatkan, ini lebih bertujuan untuk soft selling. Jadi jangan selalu berpikiran kalau konten itu untuk menjual. Iya, endingnya adalah menjual. Tapi bagaimana cara kita untuk berinteraksi dulu dengan mereka, mereka mengenal kita, baru endingnya baru di penjualan. Gitu. Boleh di next. Nah, untuk kesalahan konten marketing ini, yang pertama itu tidak menyajikan konten yang diinginkan audiens. Yang kedua, tidak memiliki target dan angka yang bisa diukur. Artinya sembarangan nih, nggak punya targetnya berapa. Misal kita mau bikin konten, mau like-nya itu minimal 10 orang likes gitu. Tapi kita nggak ada target, ya udah like 2 juga nggak masalah sih. Gitu. Terus yang ketiga itu tidak memiliki strategi dalam menaruh distribusi konten. Kita harus ingat ya, setiap konten atau setiap sosial media itu memiliki behavior atau perilaku yang berbeda-beda nih. Misal di Instagram, mereka lebih suka melihat reels dengan lagu-lagu yang enak didengar, yang slow, yang nyaman didengar. Dan di TikTok, kita lihat market TikTok adalah mereka lebih suka orang konten-konten yang lebih interaktif, lebih yang atraktif gitu. Dan ketika di LinkedIn, kita harus terlihat profesional, kita harus terlihat berwibawa. Ketika kita masuk Facebook, kita harus terlihat funny, kita harus terlihat have fun, kita harus terlihat bahwa diri kita yang membaur dengan komunitas-komunitas Facebook ini. Jadi masing-masing sosial media ini memiliki behavior dan karakter yang berbeda gitu. Terakhir adalah tidak pernah memantau performa konten marketing. Boleh di next. Oke, Bapak Ibu di sini masih semangat kan ya? Boleh nih di kolom chat masih semangat apa enggak nih untuk mendapatkan materi ini? Kita lanjut di strategi konten marketing. Ini perlu disimak baik-baik. Ya, oke. Nah, setelah tadi kita dijelaskan tentang target market kan dari cold market, warm market, hot market, sampai di pelanggan. Terima kasih Bapak Happy yang masih semangat. Happy, selalu semangat, selalu happy ya. Nah, kita juga harus tahu nih target market kita. Bapak Ibu bisa menulis ini atau memfoto ini terlebih dahulu dan nanti langsung action. Saya harapkan setelah mendapatkan ilmu ini atau sharing ilmu ini, Bapak Ibu langsung action. Coba Bapak Ibu sekarang screenshot ini atau foto ini, lalu nanti Bapak Ibu tulis nih, siapa target market Bapak Ibu. Oke, makasih ya masih semangat ya. Kita mulai dari umur ya, kita tulis di sini ya, umur. Berapa umur target market Bapak Ibu? Jangan sampai dari umur 0 sampai umur 60 tahun, ya harus spesifikasi. Yang kedua, pekerjaan. Apa pekerjaan dari target market Bapak Ibu? Yang ketiga adalah tempat tinggal. Di mana tempat tinggalnya? Apakah di perumahan di tempat yang kumuh, atau di kompleks, atau di perumahan elit atau mewah? Nah, itu juga Bapak Ibu harus tahu. Nah, pekerja di sini juga Bapak Ibu harus tahu apakah dia seorang freelance, apakah dia seorang pekerja kantoran, apakah dia seorang PNS. Bapak Ibu juga harus tahu target market Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih nanti ke bawahnya seperti apa. Yang ketiga, hobi. Apa hobinya sih? Apa hobi target market Bapak Ibu? Misalnya suka memasak, suka mencicipi makanan, atau suka fashion, suka ganti-ganti pakaian. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu nih hobi-hobi mereka apa. Yang kelima, itu media sosial yang digunakan. Media sosial yang digunakan ini, jangan sampai gini, Bapak Ibu tahu produk Bapak Ibu ini, penggunanya ini, atau produk Bapak Ibu lebih disukai sama orang-orang yang ada di Instagram. Tapi Bapak Ibu malah menggunakan LinkedIn. Nah, itu pasti tidak berkesinambungan. Atau sebaliknya, Bapak Ibu ini produknya lakunya itu di Facebook, tapi Bapak Ibu malah fokusnya di Instagram. Ini saya ingatkan, ini adalah perusahaan-perusahaan yang kecil yang masih 1 sampai 2 orang pelaku di dalam usaha tersebut. Jadi jangan sampai semua sosial media itu
ya diharapkan semua sosial media digunakan, tapi alangkah lebih baik kita bisa fokus ke salah satu media sosial yang sesuai dengan target market kita. Sampai nanti perusahaan kita sudah mulai membesar, sudah mulai mempunyai karyawan, kita bisa meng-hire digital marketing atau meng-hire agensi digital marketing. Nah, Bapak Ibu bisa baru budget-budget Bapak Ibu baru bisa digunakan ke mereka dan bisa lebih luas lagi jangkauannya. Jadi Bapak Ibu lebih spesifik nih, media sosial yang digunakan mereka tuh apa. Selanjutnya, apa saja yang dia baca, tonton, dan lain-lain. Karena ini sangat mempengaruhi psikologis dari target market Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga apa tujuan yang ingin dicapai. Target market Bapak itu tujuannya apa yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya, masalah apa yang dihadapi oleh mereka. Tiga poin ini itu paling penting sekali. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh target market Bapak Ibu? Masalah apa yang dihadapi mereka? Kita kasih solusinya. Apa yang sudah dilakukan untuk menghadapinya? Jangan sampai kita kasih solusinya, tapi mereka sudah menggunakan solusi itu. Kita harus mencari solusi-solusi baru. Ini buat PR Bapak Ibu, dan nanti saya harap Bapak Ibu bisa mengerjakannya di grup chat. Nanti saya pengen tahu nih, seperti apa sih target market Bapak Ibu yang sesuai harapan Bapak Ibu itu seperti apa, yang sesuai dengan produk yang Ibu atau Bapak itu ciptakan. Boleh di next? Setelah kita membuat target market kita, jangan lupa untuk langsung survei di lapangan, survei langsung, jangan sampai kita cuma berasumsi aja. Ini adalah kesalahan fatal di mana kita cuma berasumsi aja tanpa kita survei langsung. Survei langsungnya kita lakukan diskusi kepada 5 sampai 8 orang untuk mendapatkan feedback. Kenapa nggak semuanya? Karena rata-rata jawabannya pasti sama, karena kita sudah memiliki target market. Nah, setelah itu kita lakukan diskusi. Diskusinya bisa apa? Kak, diskusinya tuh langsung ya? Langsung ketemu orangnya. Lebih baik seperti itu. Tapi jika tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan media sosial kok. Kita bisa melakukan sesi diskusi tersebut di kolom chat atau mereka dikasih Bitly, di mana Bitly mereka tuh bisa diisi. Apa sih keperluan feedbacknya itu seperti apa? Apakah sesuai produk kita atau tidak sesuai gitu. Kita lakukan diskusi dulu kepada 5 sampai 8 orang untuk mendapatkan feedback. Nah, kegunaannya untuk apa nih untuk mendapatkan feedback? Kita next ya. Boleh di next. Nah, setelah kita bisa mendapatkan feedback kita, akhirnya kita bisa mendapatkan konten pilar kita. Kita harus tahu topik pokok pembahasan yang akan dibawa terus-menerus melalui konten yang akan kita hasilkan. Umumnya, konten itu berjumlah 3-5 topik. Misalnya dalam kasus produk fashion hijab nih. Di kasus produk fashion hijab, kita kasih contoh. Yang pertama adalah inspirasi outfit hijab. Yang kedua adalah produk dan bahan baju hijab. Yang ketiga adalah katalog hijab. Yang keempat adalah BTS story hijab. Ini, topik pilar ini, yang akan dibawakan terus-menerus ini, akan disajikan di konten mereka yang berhubungan tentang inspirasi outfit hijab, OOTD, produk dan bahan baju hijabnya seperti apa, katalog hijabnya itu seperti apa, dan BTS story dari hijab tersebut. Jadi tentukan dulu, Bapak Ibu harus menentukan 3-5 topik yang akan Bapak Ibu pilih sesuai dengan produk Bapak Ibu, tapi juga diinginkan oleh para audiens. Next. Boleh next. Oke, setelah kita menentukan konten pilar kita harus tahu nih karakter yang mau ditampilkan seperti apa. Saya beri contoh, ini adalah produk dari Lozi Hijab, brand yang sudah ternama. Kalau ditampilkan di sini, terlihat adalah sosok perempuan hijabers dengan warna-warna tone yang seperti ini, yang lemah lembut dan nyaman dipandang. Kita harus tahu karakter yang mau ditampilkan dari produk atau brand kita itu seperti apa. Nah, dia terkenal dengan perempuan hijabers yang lembut dan nyaman dipandang. Otomatis rata-rata orang yang follow mereka adalah orang-orang yang berkarakter seperti itu. Rata-rata karakternya adalah yang seperti itu. Dengan tuntun yang lembut ini. Terus selanjutnya apa ciri-cirinya?
yaitu dengan senang dengan warna earth tone atau warna-warna bumi seperti coklat, pastel-pastel yang memang sejuk sekali untuk dilihat. Nah, terus juga mereka adalah berpakaian secara elegan. Jadi karakter yang mau ditampilkan dari Rosy Hijab ini adalah karakter yang elegan. Ketika audiens ini mau beli baju mereka, mereka tuh akan terlihat lembut, elegan, dan nyaman dilihat gitu. Terus apalagi selain itu, yaitu ramah. Karakter yang akan ditampilkan di sini adalah perempuan yang ramah dan memiliki etika yang baik dan bahasa yang digunakan adalah bahasa kasual. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu karakter yang mau ditampilkan dari produk Bapak Ibu itu seperti apa. Boleh next? Beberapa hal yang harus kita pahami soal produk ini boleh dicatat juga. Yang pertama adalah fitur. Yang kedua adalah benefit. Yang ketiga adalah unique selling point. Yang keempat adalah unique story point. Oke, next. Kita akan bahas ini satu persatu. Fitur benefit. Boleh diingat kalau fitur itu berbeda dari benefit. Kita kasih contoh di sini. Fitur itu adalah yang terlihat nyata, yang ada, yang memang sudah terbukti gitu. Ya, itu bahan baju terbuat dari katun. Nah, ini bahan baju terbuat dari katun. Benefitnya apa? Oh, berarti nyaman digunakan seharian. Yang kedua adalah rendang terbuat dari daging pilihan. Ya, Bu Fitri, hati-hati Ibu. Fiturnya adalah rendang terbuat dari daging pilihan. Benefitnya apa? Benefitnya berarti berkualitas tinggi karena terbuat dari daging pilihan. Dan bebas dari rasa khawatir karena sudah terbuat dari daging pilihan. Nah, ini benefit-benefitnya. Yang ketiga, jika ini adalah produk jasa, di sini mungkin ada juga rekan-rekan yang memiliki jasa, ini memiliki SDM yang bersertifikasi. Dengan punya sertifikasi yang jelas, sertifikasi itu nggak harus dari kampus, tapi sertifikasi itu juga bisa dari luar kampus. Banyak sekali lembaga-lembaga yang sekarang yang menyediakan jasa sertifikasi ini. Ketika kita memiliki fitur SDM yang bersertifikasi, benefit yang akan diterima oleh audiens apa? Berarti proyek dikerjakan dengan baik, proyek dikerjakan dengan sesuai, proyek dikerjakan dengan benar. Jadi ini, kita bisa menggabungkan ini ke mereka. Ketika kita membuat copywriting misal, bahan baju terbuat dari katun sehingga nyaman digunakan seharian. Simple, satu kalimat, tapi itu sangat menggambarkan apa produk Bapak Ibu gitu. Boleh di next? Selanjutnya adalah unique selling point dan unique story point. Apa sih kelebihan produk kita dibandingkan produk orang lain? Ini termasuk dalam unique selling point. Apa produk yang kita sajikan, kelebihan produk kita dibandingkan produk orang lain. Seperti yang kita ketahui, kenapa kita lebih sering menggunakan flip? Mungkin Bapak Ibu tahu flip yang ada potongannya 6.500. Karena flip ini kalau kita transfer beda bank, kita dapat potongan gratis 0 rupiah gitu, atau cuma berapa rupiah aja. Berarti ini adalah keunikan dari produk flip tersebut. Kayak gitu. Atau mungkin ketika skincare sekarang lagi hype banget nih. Kalau Bapak Ibu mau jualan produk skincare, Bapak Ibu bisa menunjukkan apa sih kelebihan dari produk kita dibandingkan produk orang lain. Mungkin ini mengandung niacinamide 5%, yang ini 10%, yang ini 15%, atau ini terbuat dari bahan alami, yang ini terbuat ada bahan-bahan tertentu yang bisa membuat rusak dari kulit kita kayak gitu. Jadi apa sih kelebihan produk kita dibandingkan produk orang lain? Bapak Ibu harus benar-benar memikirkan ini untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu, produk Bapak Ibu tuh beda dari produk yang lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah produk kita ingin dikenal apa? Seperti yang tadi sudah dicontohkan, produk kita tuh ingin dikenalkan apa? Apakah produk kita ingin dikenal brand yang terkenal karena promosi di TikTok, atau brand yang terkenal karena dipakai oleh artis, atau brand yang terkenal karena emang bahannya bagus, atau brand yang terkenal di website karena menyediakan artikel-artikel yang bermanfaat. Nah, produk kita tuh ingin dikenal seperti apa, gitu. Boleh di next.
Oke, kita masuk selanjutnya ya, Bapak Ibu. Semoga masih semangat nih, sebentar lagi kita bakal selesai kok. Cuman ini masih penting banget nih. Selanjutnya adalah konten ide. Kita harus membuat ide konten kita. Kita udah masuk nih setelah kita tahu strategi-strateginya, kita tahu komponen-komponen seperti apa. Ya marilah kita masuk untuk membuat konten. Yang pertama kita harus lakukan, dari mana kita mendapatkan sebuah ide, yaitu dari brainstorming. Brainstorming ini bisa dilakukan dengan tim. Kalau misal produk atau usaha Bapak Ibu ternyata masih sendiri, merupakan pelaku usaha sendiri, Bapak Ibu bisa selanjutnya ke yang kedua, yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan data analis. Bapak Ibu bisa membacanya di Google Analytics atau Digital Tools. Nah, di Google Analytics ini itu gratis, jadi Bapak Ibu bisa klik Google Analytics seperti apa, atau data-datanya itu seperti apa, data-data yang digunakan seperti apa, atau Google Trend, lebih menggunakan Google Trend. Nah, Google Trend itu juga sangat bisa bermanfaat untuk kita menciptakan sebuah ide yang banyak dicari sama orang-orang tuh apa dan di daerah apa. Gitu. Selanjutnya adalah digital media listening atau sosial media website dan yang lain-lain. Nanti next kita akan baca tentang digital media listening. Nah, digital media listening, di mana kita dapat mendapatkan ini gitu kan. Yang pertama adalah kita melihat konten yang sedang trending di media sosial itu seperti apa. Kalau belum ada, kita cari nih link yang sesuai itu seperti apa. Kita bisa mendapatkan link-link yang sesuai itu seperti apa. Yang ketiga itu kita juga bisa menggunakan keyword yang sesuai. Keyword ini bisa kita dapatkan di berbagai macam platform. Misal kita klik di Instagram, kita klik hashtag yang lagi heboh waktu itu adalah Citayam Fashion Week. Ini saat saya membuat konten yang sedang heboh, yaitu Citayam Fashion Week. Saya coba untuk mengadaptasinya di sebuah startup yang saya follow, yang merekomendasikan saya untuk mengelola sosial media mereka, yaitu tapi produk mereka adalah tentang pemasaran. Nah, kita menggabungkan ini. Apa sih? Nggak cuma fashion aja ternyata loh yang bisa kita jadiin konten. Ternyata strategi brand lokal ini juga bisa kita jadiin konten. Jadi ada di Citayam Fashion Week ini yang mempromosikan produk mereka di Fashion Week ini, yaitu strategi brand lokal memasarkan produknya. Nah, kita lihat di sini judulnya singkat, terus di sini pemaparannya apa gitu. Nah, di sini adalah yang sedang viral atau pelakunya yang sedang viral itu seperti apa, sehingga banyak yang klik produk mereka. Atau kita bisa follow akun kompetitor dan kita melihat akun kompetitor itu menyajikan konten yang seperti apa. Kita ATM. Kalau kita udah buntu banget, nggak tahu nih yang trending apa, males banget nih, kita ATM aja nih konten kompetitor. Jangan mencontek, tapi ATM, adaptasi juga di situ. Nah, yang selanjutnya nih seperti yang ini. Digital itu terkenal juga dengan konten yang kreatif gitu. Tapi anak-anak kreatif ini biasanya juga penuh banyak tantangan di mana mereka juga banyak tugasnya. Nah, saya coba mencari video yang sedang viral yang berhubungan sama judul ini. Saya mencoba mencari judul itu ketika tugas yang satu belum kelar, datang tugas lainnya. Nah, di sini di mana mereka dia tuh merasa tertekan, merasa sangat depresi. Nah, ternyata banyak yang follow, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang suka. Walaupun mereka nggak follow akun, mungkin dari like itu, misal like-nya itu dari 500-an, 570-an. Tapi yang follow cuma 1-2, nggak apa-apa. Setidaknya mereka tahu brand kita ada, brand awareness kita tuh dibangun dulu gitu. Boleh di next. Nah, setelah kita tahu dari yang tadi, kita lanjut ke content planning. Kita buat content project. Planning ini dengan menggunakan, bisa menggunakan kalender. Kapan konten kita mau di-up, kapan konten kita akan dibuat, kapan konten kita akan disajikan, kayak gitu. Selanjutnya juga ada content plan. Content plan ini Bapak Ibu bisa menggunakan Google
dokumen untuk membuat itu yang relatif lebih mudah, dan itu juga simple buat Bapak Ibu. Konten plannya misal seminggu ini mau menyajikan konten yang seperti apa gitu. Dari A mungkin konten edukasi hari Senin, hari Rabu, hari Selasa itu konten katalog, hari Rabu itu konten perihal berita yang sedang tren, hari Kamis itu konten berita yang seputar tentang tips dan trik gitu. Hari Sabtu dan Minggu ini konten yang funny gitu. Bapak Ibu bisa membuat konten plan-nya tersebut. Selanjutnya juga ada target keyword. Keyword yang digunakan itu seperti apa? Hashtag, minimal 5 hashtag untuk masing-masing konten. Terus user experience. User experience ini maksudnya apa? Adalah pengguna, pengalaman pengguna itu seperti apa? Pengalaman pengguna di Instagram, bagaimana pengalaman mereka, apakah mereka lebih suka like walaupun kontennya tidak sesuai, apakah mereka suka komen, karena di setiap brand itu punya behaviornya masing-masing atau punya user experience-nya masing-masing. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau misal Bapak Ibu sudah menyajikan konten nih di Instagram atau di Facebook, tapi nggak ada yang komen gitu. Tapi mereka ternyata lebih suka berinteraksi di Instastory. Nah, berarti behavior atau user experience mereka itu adalah di Instastory. Jadi nggak apa-apa walaupun nggak ada yang komen ini. Dan atau Bapak Ibu atau ternyata banyak juga brand yang komennya banyak banget tapi like-nya dikit nih, atau followersnya tuh banyak banget tapi like-nya juga cuma dikit, tapi produknya laris. Mungkin yang dia gunakan kontennya yaitu berupa blog atau artikel-artikel yang mereka bagikan ke audiens gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu. Nah, quality not quantity ini bisa jadi patokan Bapak Ibu. Nggak perlu ini berdasarkan riset, nggak perlu kuantitas yang banyak atau terus-menerus, tapi kualitasnya buruk. Yang kita perlukan adalah kualitas dari produk konten kita sendiri. Pastikan produk kualitas kita adalah konten yang disajikan yang bermanfaat untuk audiens kita atau menarik perhatian audiens kita. Boleh next? Oke, sebentar lagi ini selesai karena jam juga sudah menunjukkan pukul 10. Oke, kita lanjut ke content creation. Nah, content creation ini ada 3, dari hygiene, ada hub, ada hero. Nah, dari hygiene ini lebih mengarah kepada brand awareness. Melayani orang-orang yang sedang mencari sesuatu seperti konten edukasi atau tips. Setelah kita ke hygiene, kita ngasih edukasi, kita lanjut ke hub-nya. Hub ini adalah konsistensi di mana kita melakukan interaksi secara konsisten dengan user kita atau audiens kita. Nah, setelah itu baru di konten hero ini. Di konten hero rata-rata di sini membuat konten itu lebih membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan banyak effort, atau bahkan membutuhkan banyak biaya yang bertujuan untuk viral. Jadi kontennya hanya dibuat satu kali, kontennya tapi dibuat secara matang banget gitu. Konten yang big, konten yang besar. Kita contoh, misal ini adalah produk besar ya, dari produk besar dulu. Produk Pantene, di mana Pantene yang biasanya Pantene itu biasanya anggun, terus diganti jadi yang lain gitu. Tapi terkenal banget nih kata-kata Pantene ini yang menggugah mereka untuk, wah ini aku nonton iklannya sampai selesai deh gitu. Karena emang bagus iklannya, kayak bukan iklan kayak gitu. Nah, itu konten yang sangat dipersiapkan dengan matang dan hanya dipromosikan, hanya dibuat satu kali gitu. Nah, kalau hub ini adalah konten yang dibuat secara konsistensi untuk menjalin interaksi dengan audiens. Nah, hygiene ini adalah konten yang digunakan untuk menjalin awareness audiens yang belum mengenal kita untuk mengenal kita dengan memberikan konten berupa edukasi atau tips dan trik gitu. Oke, boleh di next. Oke, terima kasih selama 1 jam ini telah bersama saya untuk kita sharing bareng mengenai strategi digital content marketing. Nah, buat Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya kembalikan terlebih dahulu ke MC.
Baik, terima kasih Kak Zahra untuk materinya terkait digital marketing. Jujur, saya pribadi walaupun sudah beberapa kali ya menjadi MC atau moderator di event digital marketing, tapi ilmu atau insight yang diberikan ini juga masih banyak sekali yang baru saya ketahui pada pagi hari ini. Jadi ini sebenarnya materi yang luar biasa dan menjadi kesempatan yang spesial bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang bisa hadir di sini, karena seperti yang sudah sempat saya sampaikan di awal, bahwa sebenarnya Bapak Ibu di sini adalah orang-orang terpilih dari 200 pendaftar yang mendaftarkan diri ke webinar pagi hari ini. Dan pasti di sini sudah banyak yang ingin langsung bertanya kepada Kak Zahra terkait dengan digital marketing, atau mungkin tips and trick untuk menarik minat konsumen dan semacamnya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, boleh dipersilahkan untuk menyalakan fitur raise hand-nya. Fitur raise hand ini ada di bagian reactions, ya. Di bagian reaction selalu pilih raise hand, atau kalau Bapak Ibu mau bertanya melalui kolom chat yang tersedia juga boleh sekali. Seperti itu. Mungkin boleh ditulis nama dan asal terlebih dahulu ya Bapak Ibu, lalu nanti akan saya sebutkan namanya dan nanti bisa langsung menanyakan pertanyaannya langsung kepada Kak Zahra. Seperti itu. Boleh dituliskan terlebih dahulu nama dan juga asal di kolom chat yang sudah tersedia. Baik, sambil menunggu, ini sebenarnya sudah ada yang bertanya di kolom chat. Dengan nama Eni Widya. Ibu Eni Widya. Katanya, Kak Zahra, bagaimana sih cara untuk mendapatkan like banyak di Instagram maupun di Facebook? Apakah mau langsung Kak Zahra jawab? Oke, boleh banget. Terima kasih untuk Kak Maya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Ibu Eni nih, produk yang Ibu jual nih apa sih? Kalau boleh tahu, biar kita bisa lebih tahu spesifikasinya nih seperti apa nih. Oke, kuliner. Berarti berbagai macam produk kuliner ya, Bu ya. Nah, selama ini untuk Instagram Ibu, itu apakah sudah mulai posting atau postingannya seperti apa? Boleh saya lihat nggak ya Instagramnya itu seperti apa? Atau Facebooknya boleh ditulis. Mungkin nanti operator bisa sekalian share di sini Instagram dari Bu Eni. Kita sekalian study kasus nih. Oke, Wah, ini kalau sudah buat direspon oleh Bu Eninya nih, Kak Zahra. gimana? Sudah direspon oleh Ibu Eninya. Oh Ini iya ya. kalau buat reel selalu banyak yang nonton, tapi kalau posting sedikit yang like. Berarti Bu Eni sendiri sudah UMKM-nya sudah digitalisasi ya Kak ya? Sudah Iya, masuk ke betul. dunia media sosial juga. Luar biasa Bu Eni. Boleh langsung dijawab Kak Zahra? Oke, ternyata Bu Eni ini sudah menggunakan Reels sebagai medianya dan banyak yang nonton. Nah, dari yang banyak yang nonton ini, apakah sudah mulai ke arah follow konten Bu Eni atau hanya melihat saja gitu kan? Karena ada banyak faktor kenapa Reels kita itu bisa dilihat. Salah satunya adalah musiknya, yang kedua adalah videonya, yang ketiga adalah captionnya, yang keempat adalah hashtag atau tagline-nya gitu. Nah, kalau saya boleh saran, itu kita pertama harus tahu waktu yang tepat untuk posting itu di jam berapa. Ada 3 waktu sebenarnya, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Di pagi hari itu dari mulai jam 6 sampai jam 9 pagi. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Bu Eni bisa upload di jam-jam segitu, di mana orang ketika bangun biasanya langsung cek HP. Nah, yang Ibu bagikan adalah bukan konten
jualan, tapi yang Ibu bagikan adalah konten yang berupa edukasi atau hiburan. Jadi orang-orang tertarik dulu nih, ini kayak senyenengin banget, jadi nggak langsung jualan. Nanti kalau di siang hari, di mana mereka tuh mulai lapar nih. Di siang hari itu di jam 12 sampai jam 1 siang. Dari jam 11 sampai jam 1 siang gitu. Bu Eni bisa upload konten di jam segitu. Nah, tujuannya untuk apa? Karena di jam-jam segitu adalah orang-orang yang sedang lapar. Lapar, aduh aku kayaknya pengen makan deh. Itu mulai lapar. Bu Eni bisa mempromosikannya dengan konten jualan. Konten makanan-makanan yang Bu Eni sajikan. Yang ketiga adalah di malam hari. Di malam hari ini, konten yang Ibu bagikan mungkin bisa di Instastory saja atau di Reels, yaitu berupa konten yang interaktif, yang mengajak mereka untuk komen, sharing, dan semacamnya. Ibu bisa menggunakan Instastory. Jadi nggak harus posting di postingan, tapi Ibu bisa menjalin interaksinya di Instastory di malam hari ketika orang sudah lelah, orang udah mulai waktunya interaksi, dia cuma pengennya interaksi, nggak pengen jualan lagi, nggak pengen lihat produk lagi, pengennya interaksi aja nih sama kontennya Bu Eni. Nah, Ibu Eni bisa melakukan dengan cara interaksi di kolom chat, mungkin bisa question atau bisa polling dan semacamnya gitu. Dan itu tujuannya guna untuk meningkatkan brand Bu Eni. Salah satunya juga bisa untuk meningkatkan like. Nah, like di sini juga Bu Eni harus tahu konten yang Ibu Eni sajikan apakah bermanfaat untuk orang lain. Apakah itu adalah konten yang diinginkan oleh followers Bu Eni. Jadi Bu Eni memberikan konten itu sesuai dengan keinginan followers Bu Eni. Seperti yang sudah saya berikan contoh, yaitu Bu Eni harus dulu membuat target marketnya dulu. Dari awal target marketnya Bu Eni lakuin polling sama mereka, Bu Eni interaksi sama mereka. Setelah tahu, Bu Eni berarti tahu, oh ternyata target market saya lebih suka konten-konten yang berisi tentang makanan, atau konten yang berisi tentang makanannya, tapi itu kontennya masak gitu, atau kontennya tips and trick, atau kontennya tentang bahan-bahan makanan yang sesuai, yang seperti apa. Nah, setelah kita tahu apa keinginan mereka, barulah kita membuat konten. Insya Allah, konten Bu Eni akan jauh lebih berprospek dan akan jauh lebih banyak like-nya gitu. Dan jangan lupa Bu Eni untuk menggunakan foto yang bagus, terus juga captionnya jangan terlalu panjang, jangan terlalu berlibet, juga tagnya juga yang benar. Nah, kalau di Facebook mungkin bisa menggunakan komunitas atau grup Facebook, terus juga jangan lupa untuk follow audiensnya juga dan influencer yang ada di tersebut gitu. Apakah menjawab Bu Eni? Baik, Ibu Eni, itu tadi jawaban dari Kak Zahra. Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih Mbak, keren, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Zahra untuk jawabannya dan Bu Eni untuk pertanyaannya. Semoga nantinya konten di sosial media dari usaha Ibu Eni semakin banyak insight-nya ya, bisa diketahui oleh lebih banyak orang, lebih banyak calon konsumen, dan tentunya menarik mereka untuk mencoba produk Ibu Eni, seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita beralih ke penanya kedua, yakni Ibu Resti dari Masi Fabi. Mbak Zahra, saya produknya madu. Saya juga hanya punya WhatsApp. Kalau promosi lewat status saja bagaimana? Seperti itu pertanyaannya. Silakan Kak Zahra untuk dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Resti. Saya izin menjawab ya. Nah, Bu Resti juga sudah memanfaatkan digitalisasi dengan menggunakan salah satu media sosial itu percakapan, yaitu WhatsApp. Nah, tapi Bu ini juga Bu Resti, Bu Resti itu juga harus tahu nih terlebih dahulu. Kalau WhatsApp adalah orang-orang yang pastinya sudah saling kontak dengan Bu Resti, di mana mereka simpan kontaknya Bu Resti, dan Bu Resti juga simpan kontaknya mereka. Artinya mereka harus saling terhubung, dan otomatis itu memang tertarget, tapi lingkupnya adalah lingkup yang kecil.
Jadi kalau Bu Resti saya sarankan boleh, karena produk madu ini produk yang enak dan produk yang banyak dicari oleh konsumen. Kalau bisa Bu ini sudah mulai menggunakan sosial media, bisa menggunakan Instagram Bu salah satunya. Karena itu juga cukup efektif di mana sosial media ini madu biasanya banyak dicari di Instagram gitu. Bu ini bisa menggunakan media sosial Instagram, bisa dimulai dari posting foto produknya Bu Eni atau testimoninya Bu Eni di Instastory. Tapi kalau mau lewat satu strateginya gimana? Strategi yang kalau mau lewat satu strateginya adalah jangan melulu jualan. Bu Eni harus mulai mengedukasi teman-teman Bu Eni yang ada di WhatsApp tentang produk dari Bu Eni tersebut seperti apa. Jadi misal madu ini asalnya dari mana? Manfaatnya madu ini tuh apa? Apa yang membedakan madu ini dengan madu-madu yang lain? Kenapa saya harus membeli madu ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari konsumen ibu, calon konsumen ibu. Berarti ibu harus membuat konten seperti itu. Misal madu ini berasal dari hutan yang diambil secara langsung di Kalimantan. Misal ibu dari Kalimantan gitu, dari Kalimantan. Nah, produk di Kalimantan ini madu ini berbeda karena madu ini diambil dari lebah madu, lebah yang berasal dari ini. Ibu jelasin dan manfaatnya ini seperti ini dan tidak mengandung banyak air atau benar-benar madu murni, madu asli karena kan banyak juga madu palsu gitu. Ibu harus memperjelas itu dan harus mempertegas edukasi. Berikanlah edukasi ke mereka supaya mereka tahu dan sadar, oh ternyata madunya tuh enak. Selain edukasi dan tips dan trik gimana caranya madu bisa dicampur sama makanan, madu bisa dicampur sama minuman. Oke, sebentar ya baterai saya lemah. Baik, itu tadi sedikit jawaban. Nanti akan dilanjutkan kembali oleh Kak Zahra. Oke, maaf. Iya, tadi sempat madunya lemah. Ya Allah, Ibu Resti, Masya Allah, cantik sekali Ibu. Nah, Ibu ini jadi ya tadi kalau Ibu misal emang masih mau menggunakannya WhatsApp saja, Ibu bisa mulai dengan edukasi dulu nih madu Ibu. Madu Ibu tuh terbuat dari apa, terus lebahnya dari mana gitu, manfaatnya apa, apakah ini benar-benar madu murni, kenapa madu ini berbeda dari produk lain, Ibu harus cari itu. Kalau Ibu menemukan jawaban itu tentang produk itu, Ibu itu akan jauh lebih kena ke konsumen. Konsumen jadi teredukasi dan konsumen akhirnya jadi mau membeli produk itu. Selain itu, Ibu juga bisa memberikan testimoni-testimoni orang-orang yang telah membeli produk madu Ibu. Gimana Ibu, Bu Resti untuk jawabannya? Apakah mau mulai menggunakan Instagram atau masih menggunakan status dengan tadi konsep yang tadi? Ya, Mbak Zahra, saya sih masih WA dulu ya. Nanti pengennya sih saya nanti nyuruh anak saya deh bikin Instagramnya. Iya Bu, bener banget. Mumpung masih ada anaknya nih, ya Ibu tolong bikinin Instagram dong ini buat produk madu Ibu gitu. Iya Ibu, boleh Bu dimulai dari nama produk madu Ibu apa Bu? Masifa. Oh, produk Masifa. Oke, itu bisa dibikin di username-nya Masifabi itu. Terus di nickname-nya Masifabi, username-nya misal lebah madu pilihan atau lebah madu asal Kalimantan gitu. Jadi jangan sama nih antara misal nickname sama username ini jangan sama gitu. Ini Ibu bisa pelajarin lebih lanjut lagi tentang Instagram atau mungkin bisa bertanya-tanya dengan anak Ibu. Iya Mbak Zara. Makasih Mbak Zara ya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga usahanya sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih Ibu Resti untuk pertanyaannya. Dan mungkin nanti kalau suatu saat butuh bantuan yang lebih profesional, bisa menghubungi Digisok ya, Kak Zahra tentunya, karena Digisok sendiri menyediakan bantuan kebutuhan untuk segala kebutuhan digital marketing Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Salah satunya tadi, mungkin yang belum punya Instagram, nanti akan dibantu oleh tim Digisok untuk dibuatkan sosial medianya yang
nanti kemungkinan besar tentu akan ada lebih banyak calon konsumen yang datang, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga terbatas, akan ada penanya terakhir ya untuk sesi pertama kali ini. Dan penanya terakhir ini datang dari Ibu Vina Kunata. Selamat siang, saya dengan Bu Vina dengan usaha kuliner non-MSG dari Malang, Jawa Timur. Misal dengan segala hal yang sudah Kak Zahra sampaikan, ini sudah dilakukan, namun masih saja omset atau penjualan belum meroket. Bagaimana nih Kak? Padahal medsos kuliner dan medsos pribadi juga sudah di-share di sana. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Silahkan Kak Zahra untuk jawabannya. Oke, terima kasih untuk Bu Vina. Boleh Ibu untuk saya tahu Instagramnya itu seperti apa terlebih dahulu. Mungkin dari strategi-strategi yang Ibu terapkan ini mungkin memang sudah diterapkan semua, tapi ada evaluasinya enggak nih? Bu Vina sudah mulai evaluasi dari strategi Ibu apa belum? Jangan lupa setiap strategi ini memiliki target dan juga evaluasi. Kalau targetnya tidak terpenuhi, apa berarti evaluasinya seperti apa? Apa yang perlu diperbaiki dari strategi tersebut? Strateginya tetap sama, tapi mungkin caranya itu diubah gitu. Misal strateginya dengan menggunakan copywriting yang bagus, tapi caranya dirubah. Mungkin tagline-nya yang belum bagus, atau caption-nya yang harus dirubah, atau foto produknya yang masih kurang, atau seperti apa nih? Apakah Bu Vina benar-benar sudah melakukan semuanya, atau apakah sudah mulai evaluasi atau belum gitu? Oke, oke, Instagramnya. Jadi mulai baru ya ini Bu Vina untuk Instagramnya. Boleh nanti Ibu Vina apa Instagramnya seperti apa. Nanti karena ini waktunya sudah melebihi batas, jadi mungkin nanti akan saya jawab di grup chat untuk sharing-sharing. Nanti Ibu Vina mungkin bisa mengirimkan Instagramnya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi jangan lupa evaluasi ya teman-teman ya untuk masing-masing dari strategi tersebut. Baik, berarti jawabannya cukup sampai di situ dulu ya Kak Zahra ya. Nanti akan dilanjutkan di grup chat yang sudah Bapak Ibu ikuti bersama. Seperti itu ya Kak ya? Ya, betul sekali. Baik. Jadi kesimpulan yang didapat dari jawaban terakhir ini, walaupun mungkin kita sudah mengikuti tips dan trik, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para wira swasta, oleh para pemilik usaha atau UMKM, namun kita juga perlu mengevaluasi kembali apakah sudah betul, apakah dengan membuat konten seperti ini sudah memberikan hasil yang maksimal, atau mungkin kita perlu kaji ulang gitu. Apakah sepertinya konten ini peminatnya kurang tinggi. Ini sepertinya kita harus mengganti dengan konten yang baru gitu. Jadi jangan lupakan evaluasi. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Zahra untuk materinya yang luar biasa terkait digital marketing. Dan tadi seperti yang Kak Zahra sampaikan, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan yang belum terjawab, karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali lagi, jadi bisa langsung ditanyakan di grup chat yang sudah Bapak Ibu ikuti bersama, seperti itu. Sekali lagi, terima kasih Kak Zahra untuk waktu dan materinya. Oke, terima kasih untuk Mbak Maya dan rekan-rekan UMKM semua yang telah berpartisipasi di sini, dan semoga ini bisa juga jadi action juga buat Bapak Ibu semua untuk langsung menerapkan strategi-strategi tersebut. Untuk apa tadi Kak Rizky atau ini mungkin bisa diganti foto profilnya atau semacam, tadi saya sempat lihat sedikit gitu. Jadi nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp gitu. Sekali lagi terima kasih dan semangat semuanya. Masih satu materi lagi nih yang sangat penting juga nih. Kembali kasih Kak, terima kasih kembali untuk ilmunya. Dan tadi seperti yang Kak Zahra sampaikan di awal, bahwa jika Bapak Ibu mungkin ingin meminta materinya, nanti akan di-share ya Kak ya, di grup chat, atau bagaimana? Ya, nanti akan kita share di grup chat. Nanti akan di-share di grup chat. Ini
materi yang luar biasa sekali loh Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin bagi yang tadi sempat ketinggalan atau belum mengikuti dengan khusyuk gitu ya, belum mengikuti secara seksama, nanti bisa dilihat kembali materinya dan bisa dipelajari kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kak Zahra. Sekali lagi terima kasih